Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna adh-dhura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, wali santri dan undangan, juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga para pengurus dan ustazah Harul Quran As-Solihin.
Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam keridhoannya, dan segala kekurangan kita, kesalahan kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tidaklah kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, di mana ini adalah rumah Allah, yang di dalam salah satu hadis disebutkan bahwasannya tempat di dunia, di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid. Insya Allah kita berada di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini tidak lain kecuali hanya karena kasih sayang Allah kepada kita. Kemampuan kita untuk berbuat amal solih tidak bisa dari diri kita sendiri, akan tetapi dari kemurahan Allah, dari rahmat Allah. Allah memilih kita untuk dapat bisa melakukan amal soleh setiap harinya. Setiap kita melakukan aktivitas kita, sadarilah bahwasannya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwasannya kita telah melakukan hal ini, hal itu karena kekuatan kita sendiri. Mohon doanya agar acara ini berlangsung dengan baik, dengan sempurna. Kemudian juga bahwasannya salah satu anggota kita di Rumah Quran As-Solihin hari ini melahirkan anak yang pertama. Mohon doanya agar menjadi anak yang soleh. Kemudian juga ada yang keluarganya mendapatkan ujian berupa sakit. Kemudian juga insya Allah ada yang segera menikah, ada yang akan menikah. Mohon doanya untuk kita semua, dan juga untuk santri Rumah Quran As-Solihin agar istiqomah dan menjadi anak yang soleh dan solihah. Bahwasannya kita melakukan segala kegiatan kita di sini, alhamdulillah berhasil juga berkat kerjasama dari pihak sekolah dan warga Kalibata Indah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati. Semoga Allah meridhoi segala langkah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini insya Allah cuaca dalam kondisi hujan dan kita bisa khusyuk untuk mengikuti acara hingga selesai. Dalam hal ini alhamdulillah, dan terus terang saya cukup berbangga berhadapan dengan Bapak Ibu, orang tua wali. Mungkin dalam hal ini yang mewakili dari adik-adik yang sudah memperdalam di Rumah Quran ini. Insya Allah apa yang Bapak Ibu dukung menjadi investasi masa depan, itu yang terpenting. Makanya dalam hal ini kita membuat tema membangun generasi muda yang Qurani, cerdas dan berkualitas. Cuman saya berpesannya, kita sebaik mungkin akan mendidik putra putri Anda untuk mendalami Al-Quran, ya. Tetapi kami juga mengharapkan sekalinya dari sini ke rumah mungkin ada semacam bisik-bisikan dari putra putri Bapak Ibu, atau mungkin cucunya mungkin ya, atau mungkin siapa aja yang menjadi binaan Bapak Ibu, bahwa tujuan dari ini semua harus dilandasi dengan lillahi ta'ala. Tadi Mas Dani sudah bahwa tempat yang sangat dicintai Allah adalah masjid. Artinya kalau dia memang datang ke masjid atau dia datang ke musola as-solihin ini untuk belajar, yang ditanamkan pertama kali adalah harus dengan lillahi ta'ala. Yang penting itu Bu. Nanti lama-lama dia akan menjadi mandiri dan bisa menjadi benteng dirinya sendiri. Akhirnya dia akan menjadi berkualitas. Artinya dalam hal ini mereka mungkin ada yang
saat ini baru 1 juz, 2 juz, bahkan nanti kelak insya Allah ada 30 juz ya Mas. Nah, dalam kondisi seperti itu di luar sana mereka jauh dari yang sifatnya takabur, jauh yang sifatnya sombong, jauh yang sifatnya yang buruk-buruk, yang insya Allah kita termasuk golongan generasi yang bijaksana. Jadi kita bisa memelihara hablum minallah, hablum minanas. Ya, itu adalah tugas kita semua yang ada. Tanpa terkecuali kami juga salut terhadap guru-guru rumah Quran. Kenapa? Saya bilang luar biasa. Mungkin di luar sana banyak pekerjaan, mungkin ya mungkin lebih menjanjikan. Tapi beliau itu wah luar biasa. Kalau saya perhatikan itu, dia mengajarin dengan penuh kesabaran. Kasarannya anak yang tidak bisa baca Bismillah, dia baru bismi misalnya seperti itu. Karena kan ada yang kecil-kecil. Dengan sabarnya dia tuntun. Bahkan sampai 1 ayat Al-Fatihah pun, Masya Allah, itu suatu hal yang tidak mudah. Makanya itu saya katakan itu luar biasa. Begitu juga dengan Bapak Ibu atau siapapun wali murid yang ada di sini. Tidak semua wali murid orang tua yang mau seperti Bapak Ibu bisa mengkondisikan anaknya bisa masuk ke sini, bisa mengkondisikan mau ikut mempelajari Al-Quran. Apalagi dalam salah satu hadis dari riwayat Muslim, bahwa saat beliau mau wafat, saya tinggalkan 2 perkara yang insya Allah tidak akan tersesat bagi siapapun yang mengikutinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran. Ya. Apalagi nanti kalau kita sudah, namanya juga investasi ya, investasi masa depan, akhirat. Suatu kelak kita akan masuk ke babak berikutnya. Kalau sinetron itu episode 1, episode 2, episode 2. Dalam kubur, suatu saat kita akan kedatangan yang namanya malaikat. Mungkin dia akan menanyakan, untuk orang-orang yang ada di sini, insya Allah akan diberikan kemudahan. Kalau ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan mudah. Tapi kalau orang yang tidak mengenal yang namanya sholat, tidak mengenal yang melakukan Tuhan aja tidak tahu siapa Tuhannya, ya kan? Ya, itu yang saya maksudkan Bapak Ibu tuh hebat di sini. Yang kedua, menabiyuka, dia nggak tahu. Kalau dia memang terbiasanya bacanya komik Doraemon segala macam, dia taunya nabinya bukan Nabi Muhammad, gitu. Itu hebat. Taunya dia adalah Doraemon, gitu. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan keimanan itu, man imamuka, apa pedoman hidupmu, ya kan? Coba bisa dibayangkan kalau ibu tidak ngajak anaknya ke sini, gimana dia bisa menjawab? Kasihan itu, ya. Berarti kan Al-Quranul Karim iman. Jadi pedoman hidupku itu Al-Quran. Nah ini yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya rumah Quran harus kita dukung kemanapun dan sampai generasi kapanpun, yang insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu semua yang ada di sini, juga para pengurus yang sudah alhamdulillah dengan sekuat tenaga memberikan yang terbaik buat anak didik rumah Quran. Insya Allah semuanya yang berkaitan atau Bapak Ibu ada di sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu secara singkat sambutan dari kami sebagai pengurus. Insya Allah rumah Quran akan tetap selalu memberikan yang terbaik buat putra putri Bapak Ibu sekalian, dan benar-benar menjadikan generasi Islam yang Quran cerdas dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Satiri LC, yang sama-sama kita hormati pengurus Rumah Quran As-Sholihin, Bapak Ibu hadirin
yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita jangan bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita. Dengan izinnya lah di sore hari di siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Quran As-Sholihin dalam rangka silaturahim. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus rumah Quran As-Sholihin, saya selaku wali santri sangat bangga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diterimanya anak saya belajar di rumah Quran As-Sholihin yang tadi mungkin sama-sama kita dengarkan anak saya Jati. Wabil khusus Bu Cici, terima kasih yang selama ini telah membina. Wabil khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang dengan sabar, ikhlas mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak kami yang pandai dan fasih membaca Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kami dididik dengan agama yang baik. Mudah-mudahan rumah Quran Sholihin ini akan menjadi rumah Quran yang besar, memiliki gedung sendiri sesuai dengan harapan Bu Cici dan teman-temannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kelancaran kegiatan rumah Quran As-Sholihin. Mudah-mudahan harta yang Bapak Ibu untuk sumbangan ke rumah Quran As-Sholihin ini akan menjadi harta yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu aja Bu Cici yang saya sampaikan. Yang jelas kami orang tua dari wali santri sangat bangga sekali. Jadi yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari santri rumah Quran As-Sholihin akan menampilkan puisi dan nasid untuk ayah dan bunda. Untukmu ayah, untukmu ibu, sayangmu untuk kau beri, kasihmu, sayangmu selalu kau berikan padaku. Kau banting tulangmu, kau peras keringatmu, namun kau selalu berusaha tersenyum di depanku. Walau ku sering mendurhakaimu, kau tak pernah berhenti memberi semua itu. Kau pun tak pernah sedikit pun meminta balasan dariku, karena ku tahu kau lakukan semua itu hanya untuk membuatku bahagia. Maafkan bila aku belum bisa membalas semua kebaikan yang telah kau berikan untukku. Aku berjanji aku akan selalu berusaha dan berdoa semampuku agar ku bisa membuatku bahagia di masa tuamu nanti. Bunda, engkau adalah rembulan yang menari dalam dadaku. Ayah, engkau adalah matahari yang menghangatkan hatiku. Ayah, bunda, ku cintai kau berdua seperti aku mencintai surga. Semoga Allah mencintai ayah bunda dalam tamannya yang terindah nanti. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku.
Sayangilah keduanya seperti menyayangiku di waktu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Ustadz Dani yang saya hormati selaku mudir, selaku pimpinan Rumah Quran Bait Quran As-Solihin beserta para Bapak Ibu wali santri dan para undangan, juga para asatizah yang telah
begitu susah payah mendidik anak-anak kecil, anak-anak luar biasa untuk bisa membaca Quran. Saya terharu, makanya saya sengaja datang lebih awal, kepengen nyaksiin. Saya tahu acaranya 13.30. Saya diam-diam dengan Ustadz Agung datang lebih awal. Saya nggak cerita sama beliau. Saya sengaja pengen lihat kayak apa sih kegiatannya. Masya Allah. Sampai di sini saya mau nangis, Pak. Mau nangis. Kenapa? Anak-anak kecil sudah mampu menginspirasikan perasaannya, jiwanya untuk bapak dan ibu. Bapak ibu kalau nggak sedih, waduh, itu hatinya sudah tertutup. Sedih nggak, Bu? Bapak sedih nggak, Pak? Ustadznya nggak sedih. Ustadznya nggak sedih. Karena akan ke depan lagi nih, masih jauh sebetulnya ya Ustadz Dani ya, masih jauh ini. Bersyukur kepada Allah. Pokoknya bapak ibu ingat, tidak akan pernah menyesal seorang ayah atau ibu menitipkan anaknya untuk bisa baca Quran. Barusan wali santri itu Pak siapa tadi? Iya, beliau nangis tadi, saya lihat nangis ya Pak, karena anaknya baca Quran tadi. Masya Allah. Saya kebetulan kerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 26 tahun. 2 tahun ini pegawai rumah sakit diwajibkan menghafal Quran. Masya Allah. Karena prakasa saya kepada direktur, saya bilang pegawai wajib hafal Quran. Cuma sayang juz 30, belum 30 juz, Bu, baru juz 30. Alhamdulillah. Dari 1.300 yang hafal cuma 600 orang. Selebihnya ina atau ina doang hafalnya, yang lain nggak hafal. Nah inilah luar biasa. Nah kita bersyukur anak-anak kita dititipin di sini supaya mereka bisa baca Quran. Karena jarang sekali bapak ibu mendukung anak-anak untuk belajar Quran. Bapak ibu pengalaman ini nggak di mana-mana ya, di Romangun juga gitu. Kalau anak sekolah untuk urusan duniawiyah cepet tuh, bapak juga gitu. Pak mau kursus nari Pak, oh bayar, cepet tuh. Ibu gitu kan, Bu mau kursus bahasa Inggris, bayar. Ntar bapak lagi, Pak mau ini Pak latihan piano, bayar. Mau ngapain? Mau jadi penyanyi, ya udah bayar. Kira, Bu mau ngaji Bu, ya diem aja ibunya, cuek aja. Bapak juga gitu, Pak suruh Ustadz suruh bayaran. Ustadz tuh teman gue, nggak bayar. Makanya mohon maaf, Ustadz tuh kurus-kurus Bu, Ustadz. Ya Ustadz Dani ya, kalau Ustadz Dani gemuk nih, agak gemuk beliau. Iya bener nih Bu, cerita bener nih. Di Romangun tuh Ustadz kurus-kurus. Tuh, tapi dia nggak tahu. Justru para ustadz itu diberkahi melalui Quran. Ini saya punya cerita. Saya dulu orang miskin, yakin miskin kembali miskin lagi. Tapi karena sejak kecil oleh orang tua dididik Al-Quran, sampai menjadi guru pengajar Quran, sampai bisa mendirikan suatu madrasah lah kecil lah di Rawamangun. Ada lumayan 100 orang, Quran itu diajarin, nggak pernah lepas dari Quran. Alhamdulillah atas izin Allah. Mohon maaf nih Bu, pergi haji gratis gara-gara Quran, pergi umroh gratis gara-gara Quran. Bener ini tuh, tanya bini saya tuh, gratis, semua serba gratis. Kenapa? Gara-gara Quran. Berkah. Nih kalau boleh saya cerita, saya kebetulan aktif di majelis kader trainer Muhammadiyah sampai sekarang. Ada saya punya 2 kawan pergi haji gratis cuma gara-gara ngimamin taraweh. Tuh Pak, kalau mau cerita, dia ngimamin taraweh di salah satu masjid. Setelah selesai taraweh, qiyamul lail, dia salam ke belakang, salam ke kiri, kemudian disambutlah, ternyata makmumnya Profesor Amin Rais. Profesor Amin Rais ini sebagai makmum dipanggil, Ustadz sini, suara Anda Masya Allah bikin saya sampai mau nangis. Sudah pernah lihat Ka'bah belum? Pernah Pak. Kaget, di mana? Di sejadah katanya. Di sejadah ada Ka'bah, kan ada Ka'bah di sejadah. Kata Pak Amin, mohon maaf, maksudnya sudah pernah haji belum? Belum. Besok pergi haji, langsung dikasih memo. Masya Allah. Cuma gara-gara ngimamin tarawih. Satu. Yang kedua teman saya juga. Yang satu tadi itu namanya Ustadz Ahmad Usman dari Flores. Dia qori, hafiz Quran juga. Satu lagi almarhum sudah meninggal, Ustadz Haji Sumidi Abdullah.
Beliau ngimamin di pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng. Dia nggak tahu tuh makmumnya ada Profesor Syafi'i Ma'arif. Selesai ngimamin, dipanggil sama kayak tadi juga. Sudah pernah haji belum? Belum. Mau haji nggak? Mau, Pak. Kasih memo ke Departemen Agama. Profesor, berangkat haji gratis, alhamdulillah. Nah besok nih para ustadz ini kalau mau tarawih lihat makmumnya dulu. Ada profesor nggak? Insya Allah gratis. Insya Allah gratis. Bener Bu Bapak, ini ayatnya, ini hadisnya nih. Riwayat Muslim ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran, karena Quran sebagai syafaat. Syafaat itu maknanya penolong. Penolong di dunia, penolong di akhirat. Ingat, hari kiamat besok yang bikin nganterin Bapak Ibu ke surga bukan nyanyi. Bukan nyanyi. Bukan kehebatan anak kita, tapi Quran itu yang menyeret Bapak Ibu ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu dukung adanya bait Quran. Tadi saya sedih juga tuh. Ada salah satu MC apa tadi bilang, katanya masih ngontrak ya, Pak Ustadz Dani ya. Mau nangis tadi saya tuh. Ya Allah, udah santrinya baca puisi nangis, ngontrak lagi sekolahnya, tambah nangis. Udah gitu Ustadz Agung bilang juga tadi, gratis ya Ustadz Agung ya. Masya Allah, pengen nangis, nangisnya karena nangis terharu. Masih ada generasi muda mau ngurusin santri yang dia nggak dipungut bayaran. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Yang girang siapa nih? Bapak Ibu nih, wali santri nih. Kalau bisa sampai lulus terus nggak usah bayar gitu kan. Tapi ingat, insya Allah Allah udah catat di Lauhil Mahfud, pasti dikirimin malaikat para donatur. Insya yakin gitu. Yakin inilah berkah Al-Quran. Maka itulah bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah komplek yang megah ini ada satu tempat baik Quran, di mana anak-anak santri kita sering bahkan terus mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi yang saya bacakan di surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran itu bacaan yang mulia. Kalau Allah bilang itu bacaan mulia, pasti orang yang akan membacanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nggak akan dipersulit. Buktinya tadi itu. Berapa tahun tadi yang baca Ustadz Agung? Ada 10 tahun. Yang tadi yang 10 tahun. Bisa. Jangan-jangan bapaknya Iqra aja belum hatam, Iqra 2. Jangan-jangan, kan saya juga nanya ya Pak. Jangan-jangan gitu. Iqra 2 nggak naik-naik. Anak itu udah bisa Quran, Masya Allah. Kenapa? Quranun Karim, bacaan yang mulia. Karena memang Quran itu bahasa Arab. Asal kata dari qara'ah yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan, lafaz, bunyi, dialek yang dibaca oleh anak-anak, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kitabim maknun, Quran tadi tersimpan oleh Allah di Lauhil Mahfud, dipelihara, dijaga. Dari hurufnya tidak akan pernah hilang. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan Allah menantang orang kafir, Fa'tu bisuratin mim mislih. Coba bikin satu surat yang persis saja dengan Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajak tuh para pembesar-pembesar kamu yang orang kafir, bikin tuh Quran. Nggak ada yang bisa. Ada satu kisah di India. Di India Bapak Ibu, nih hebatnya Quran. Ada kebakaran hebat di sebuah perpustakaan besar, habis hancur. Tiba-tiba datanglah pengurus perpustakaan yang kebakar itu. Alangkah terkejutnya dia. Dari sekian banyak buku yang terbakar, hanya ada satu, Al-Quranul Karim. Yang bikin dia masuk Islam, Quran itu diterjemahkan dengan bahasa India. Tapi hebatnya, yang kebakar terjemahannya, ayatnya utuh. Di tengah-tengah nih ayatnya, kanan kirinya terjemahan itu habis kebakar, tapi di tengah-tengahnya Al-Quran tetap utuh. Itu Masya Allah. Akhirnya ini orang India yang tadinya Buddha Hindu, dia memeluk agama Islam karena melihat bukti nyata
bahwa Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu jangan segan-segan menyuruh anak untuk melafadzkan membaca Quran. Bahkan kita kemarin kehilangan seorang imam Ustadz Dani, seorang imam besar Masjid An-Nabawi, Syekh Muhammad Ayub Al-Husyairi, meninggal dunia. Semua manusia kehilangan, berduka. Kenapa? Dialah imam hafiz Quran 30 juz, Pak. Kalau kita kan juz 30, ini 30 juz dibalik ini. Juz 30, ini 30 juz. Meninggal dunia dalam kondisi sedang sujud posisinya. Masya Allah. Itu bukti bahwa orang yang menjaga Quran akan diakhirkan husnul khatimah, insya Allah. Bukti itu. Makanya Bapak Ibu jangan sedih, jangan menangis kalau melihat anak kita itu bisa baca Quran, tapi kita terharu, bahagia, karena inilah yang bakal besok menyenangkan Bapak Ibu di dunia dan akhirat. Ingat, kalau Bapak Ibu mengeluarkan biaya sekedar jajan untuk anak baca Quran, insya Allah rezekinya berkah. Amin ya rabbal alamin. Makanya para donatur jangan segan-segan untuk menginfakkan rezekinya kepada bait Quran. Jangan takut miskin karena ngurusin Quran, nggak akan pernah miskin. Lihat orang sukses karena banyak membantu dalam urusan Al-Quran. Tapi memang kalau kita ngaji sama Ustadz Yusuf Mansur, kita nggak akan bisa, malah tambah miskin. Bukan tambah miskin, maksudnya akan sulit karena kita pakai keyakinan. Bayangin, Bapak Ibu punya duit 1 juta, suruh infak semuanya lah, masih mikir itu. Nah, kita nggak begitu, tapi kita hanya untuk membantu sekedar mendirikan sebuah tempat yang luar biasa, rumah Quran As-Salihin. Apalagi musolanya namanya As-Salihin. Apa artinya? Orang-orang soleh, orang-orang soleh. Itu yang tadi itu, Masya Allah. Ketika dia berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi hati saya langsung ya Allah, betapa gembiranya Bapak Ibu yang punya anak tadi tuh. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, sayangilah, ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Masya Allah. Maka itulah Bapak Ibu wajib mendukung apa-apa yang telah diadakan di sini, termasuk juga mendukung kegiatan para asatidahnya untuk membimbing adik-adik kita yang kecil-kecil ini untuk membaca Quran. Kita simak suara ceramah hafiz Quran dari Malaysia. Ini kebetulan saya rekam ini. Tadinya saya mau bawa laptop, tapi nggak usah lah, ini aja nih. Nah, ini saya kenceng dulu. Ya, tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Itu salah satu santri hafiz Quran dari Malaysia. Usianya 9 tahun. Masya Allah, luar biasa. Apa kata dia? Nyanyi bagus, dansa bagus, gak bisa baca Quran, rugi. Berpolitik bagus, bahasa Inggris bagus, tapi gak bisa baca Quran, rugi. Nah, Bapak Ibu rugi. Kenapa? Nanti akan Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu ketika sakaratul maut, anak Bapak Ibu akan buka Quran, dia baca. Masya Allah. Indahnya seorang ayah dan ibu ketika kena serangan sakit yang begitu hebat sakaratul maut, tiba-tiba anak ibu yang tadi nih inisiatif, dia baca Quran di telinga Bapak Ibu, nikmat luar biasa. Nih enggak, Bapak Ibu sekarat, anak main gaplek. Bagaimana Pak kalau gaplek? Mampus loh, mati bapaknya langsung
langsung mati bapaknya. Mana ada gaplek, alhamdulillah, subhanallah, nggak ada. Adanya mati lu, modar lu, ya mati dia. Nah, kita bersyukur. Makanya bapak ibu berbahagia, ya Allah. Terutama kita doakan juga nih para asatidnya nih, biar sehat wal afiat. Jangan bosen ngajar Quran ya bu ya, ini ustazahnya. Jangan bosen ngajar Quran. Ingat, sampai seterusnya, sampai anak-anak ini besar terus baca Quran. Bapak ibu juga jangan bosen ngirim anaknya ke sini untuk baca Quran. Maka kadang-kadang ibu-ibu juga gitu ya bu. Mohon maaf kita salahin sedikit nih. Anak mau ngaji dibilang udah jangan tiduran aja, capek sekolah tadi itu. Lebih penting belain sekolah ketimbang ngaji. Itu yang terjadi tuh. Itu terjadi tuh. Padahal itu ngaji luar biasa Quran tuh, masya Allah. Dia akan bisa menyelamatkan segala urusan rumah tangga bapak ibu di dunia untuk akhirat. Maka itulah bapak ibu mesti mendukung kegiatan yang sudah ada, yaitu rumah Quran as-salihin. Memang kita lihat tadi santrinya masih kecil-kecil ya, 7 ya Ustaz Dani ya, 7 tahun ya, 8, 10 sampai kan ada yang 5 tahun tadi ya. 5 tahun TK. Masya Allah, ini indah sekali. Kalau di tengah-tengah perkotaan seperti ini masih ada anak-anak yang simpatik, mau antusias membaca Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan suatu keberkahan apabila di suatu rumah tangga ada yang mau mengamalkan dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga merupakan suatu mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu, saya ngalamin betul, orang kalau sudah bisa baca Quran, apalagi dia faham maknanya, insya Allah buku manapun nggak perlu dibaca, yakin ya. Karena semua buku bapak ibu di perpustakaan itu nyonteknya dengan Quran, nyonteknya. Itu tadi pesan dari wali murid Rasulullah sebelum wafat berwasiat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini lam tadilu abadan intamasaktum kitabullah wa sunnata Rasulillah. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 wasiat yang apabila kamu pegang gak bakal sesat selamanya. 2. Yang pertama Quran, yang kedua hadis kita Muhammad SAW. Boleh juga Ustaz Dani nanti diselingi hadis, terutama hadis Bulughul Maram tentang ibadah, hadis-hadis akhlak, Riyadus Shalihin, hadis-hadis tentang ibadah yang luas, Nailul Autar. Anak-anak kita diajarin supaya dia bisa mampu menerapkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bapak dan ibunya. Masya Allah, indah sekali. Maka itulah, tidak rugi bapak ibu menitipkan anak untuk belajar Quran. Nggak akan pernah rugi, akan untung terus, akan untung. Sekali lagi akan untung. Nanti ngerasainnya, nanti bukan sekarang, nanti. Berbahagialah bapak ibu melihat adik-adik mampu baca Quran. Tuh, makanya Quran merupakan suatu mukjizat dari Allah yang apabila dibaca oleh orang, kita akan pasti mendengarnya merinding. Orang kalau baca salah saja kita bisa tahu walaupun kita nggak tahu. Itu hebatnya Quran. Ini Quran ini. Ada imam nih, dia baca Quran, dia baca salah, kita makmum, kita belum ngerti Quran, tapi kita tahu di kuping kita, kayaknya imam keliru nih. Itulah Quran hebatnya. Padahal kita nggak paham Quran, tapi ketika ada imam baca Quran salah, kita akan mendengarnya, merasa sampai ke hati kita, oh dia salah. Itulah hebatnya Quran. Dan Quran ini hebatnya lagi, mampu mengusir setan, jin. Makanya bapak ibu, setan itu, jin itu takut bukan dengan pajangan. Memang ada hadisnya, memang man qara al-Quran au ayat al-kursi fi baitil abdi kana syaitanu yajri butuan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang baca Quran di rumahnya ayat kursi, maka setan dan jin lari terbirit-birit. Jadi Nabi bilangnya baca, cuma sayang kita salah persepsi, akhirnya ayat kursi diapain Pak? Dipajang. Makanya makin banyak setan. Apa kata setan? Lah ini mah di pasar minggu juga dijual pajangan ayat kursi itu.
Jadi dibaca Bapak Ibu. Maka Nabi mengajarkan sebelum tidur, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah, sampai aman Rasul, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Disuruh baca sebelum tidur. Lalu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan di telapak tangannya, diisap diusap rambutnya, pundak kanannya, kiri kaki, tidur insya Allah tidak disentuh oleh syaitan. Lihat anak kita sekarang Pak, habis maghrib nyanyi, habis isya nyanyi, emaknya ikut nyanyi malah. Betul kan Bu? Betul kan Bu? Nanti perhatikan di TV tuh, lihat tuh, nggak ada tuh. Pernah ada memang dulu, tapi kan musiman. Dulu ada pernah lomba tahfidz Quran di RCTI gak masalah. Tapi Ramadannya habis tayangannya. Coba lihat sekarang, dangdut mulu. Maghrib dangdut, isya dangdut, tengah malam dangdut. Tuh anak jadi joget mulu Bu, Pak, joget mulu. Bahkan emaknya lagi hamil nih, ikut joget. Nanti keluar joget juga tuh bayi akhirnya. Inilah, mending lagu dangdutnya enak. Nggak enak. Masa lagu dangdut iwa peyek, apa lagu apaan itu coba? Nggak ada yang mendidik di situ. Sedih ngeliat anak-anak kita. Ya TV sih nggak salah ya Bapak Ibu ya, kita beli mahal-mahal masa dirusakin, jangan. Tetap tayangannya agak dibatasi, agak disortir, mana yang cocok buat anak, mana yang tidak. Ini kadang-kadang bebas, vulgar, wah, anak semua nonton tuh sinetron terus-terusan tuh. Ya Pak, ini Bapak senang tuh Haji Muhyiddin, Haji Pelit, nggak habis-habis sinetron, Masya Allah. Belum lagi Ibu tuh nonton film apa, Turki Ibu, seneng banget Turki ini, Fatma Gul, seneng banget Ibu. Tengah malam buta nonton, ilah ilmu, nggak mau tidur. Coba, mana ada di TV lihat terus Quran, nggak ada. Mana Ustaz Agung nih, kan orang TV-wan dia, lagi mau kritik saya nih. Ustaz TV-wan nih, nggak ada tuh di TV Quran, nggak ada. Ya kan Ustaz Agung? Tapi alhamdulillah TV-wan nih ada sedikit religinya di hari Ahad, hari Minggu ya, hari Sabtu ya, Sabtu Minggu. Damai Indonesiaku. Tapi cuma 2 hari, selebihnya politik mulu yang tanya nih. Nah inilah yang terjadi. Jarang di TV itu Quran. Makanya kita sedih, umat Islam segini banyak tapi tayangan TV-nya bukan berbau Quran. Tapi orang senang nonton itu. Kira nonton Quran, sepi yang nonton. Coba perhatiin Pak, sepi. Kalau ada tahfidz Quran di TV, yang nonton sepi. Tapi giliran Indonesia Idol, berjubel, ibunya ikut joget jingkrak, nganterin tuh. Acara jam 7 malam, jam 5 sore udah datang, bayangin. Giliran tahfidz Quran nggak ada yang mau. Astagfirullahaladzim. Itulah gejala akhir zaman. Tapi alhamdulillah kiamat tertunda. Kenapa? Nih, karena ada bait Quran di As-Solihin. Tadinya mau kiamat nih, nggak jadi. Kata malaikat, ya Allah, tunda dulu. Kenapa? Masih ada anak-anak yang baca Quran dititipin di sini. Tunda dulu dah. Tuh, alhamdulillah. Masya Allah, indahnya tilawatul Quran. Makanya Bapak Ibu berbangga hati, berbahagia, menitipkan anaknya. Jangan segan, jangan bosan untuk terus mendukung kegiatan tahfidz Quran di bait Quran As-Solihin ini. Setuju ya Pak? Setuju ya Bu? Termasuk juga kita berdoa supaya ada donatur-donatur yang datang ke sini akan memberikan yang diizinkan Allah melalui malaikat-malaikatnya agar berkembang terus. Malah kita doakan kalau bisa nanti ya Pak, ya mungkin berapa bulan lagi lah akan punya gedung sendiri. Amin ya Rabbal. Kita senang kan kalau punya gedung sendiri, bikin spanduk yang besar, banner yang besar, supaya banyak lagi santri-santrinya. Udah berapa santrinya Ustaz Dani di sini?
berapa orang? 90, Masya Allah, Alhamdulillah, hampir 100, seneng tuh, banyak tuh, bangga Pak. Makanya Bapak Ibu kalau urusan dunia izinnya setengah-setengah aja, jangan 100% izin. Kalau giliran ngaji 1000% gitu dong. Jadi kalau Bapak Ibu anak bilang, Bu ke mall ntar aja gitu, Bu ngaji ayo gitu. Ini kan sekarang enggak nih, kalau anak ke mall, wes ayo Bapak ikut juga bapaknya itu. Padahal cuma muter-muter doang, nggak belanja, muter aja tuh. Tapi giliran ngaji, ya Allah, males banget. Itulah ujian. Jadi memang malaikat itu senang dengan urusan ini, tapi syaitan dan jin benci dengan urusan ini. Makanya orang baca Quran disuruh oleh Allah wajib membaca a'udzubillah. Tujuannya apa? Allah tahu. Karena setan benci dengan suara Quran. Karena dia benci, dia bersiasat bagaimana orang supaya jangan baca Quran. Untuk itulah kita disuruh oleh Allah membaca a'udzubillah. Quran surat An-Nahl ayat 99. Fa idza qara'ta Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan untuk orang yang beriman kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Begitu pula orang yang bertawakal kepada Allah. Tuh, ini usaha kerja keras anak-anak kita di sini dalam rangka mengembangkan amanah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau punya anak 3, kalau bisa 3-3-nya kirim. Punya anak 2, 2-2-nya kirim. Kalau kakaknya sudah masuk, adiknya dipersiapkan, diplanningkan supaya juga ikut generasi kakaknya untuk bisa baca Quran. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah kalau ada Bapak Ibu anaknya yang bisa baca Quran. Oke lah, masa lalu mungkin Bapak Ibu ada yang belum bisa baca Quran, itu biarin masa lalu. Tapi anak-anak kita lah nanti akan yang membimbing kita ke padang mahsyar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir pesan saya, Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini kan sebentar lagi Ramadan nih. Nah, kalau bisa Ustadz Dani, Ramadan ini anak-anak kan kemungkinan lebih banyak di rumah ya, tidur. Nah, itu suruh aja ngaji, jangan libur kalau bisa. Ini kadang-kadang kan mau puasa libur, ada istilah tawakuf ya Ustadz Agung ya, masa ngaji berhenti sementara. Ada tuh, nanti habis lebaran malah bubar, malah tutup. Kalau bisa di bulan Ramadan, Bu, setuju nggak Bu? Anaknya di bulan puasa menjelang buka suruh ke sini. Ibu ikut nggak? Bikin kolak soalnya sih Bu. Iya, setuju banget ini ya Ustadz ya. Jangan libur, ngaji Ramadan. Nanti tarawih berjamaah. Kalau ada salah satu santri bisa baca Quran, hafiz, suruh dia jadi imam. Setuju gak? Masya Allah. Malu gak Pak jadi makmum, anaknya jadi imam? Waduh, malu banget bapaknya kalau satu nggak naik-naik, anakku udah Al-Baqarah. Malu tuh, nikmat. Nih sedihnya lagi nih. Ini kita kadang-kadang kalau menjelang tarawih nih, ya, kita udah tradisi kan Bu, Pak. Tarawih kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23. Kalau saya 11 rakaat. Dari dulu nggak pernah 23. Mana yang 23? Yang 23, masih 23, nggak apa-apa, daripada 40 capek. 23 nggak apa-apa Pak. Kita kadang-kadang masalah di mana? Masalahnya bukan di sholatnya, di imamnya. Bapak juga masalah juga sebagai jamaah. Jadi kalau mau masuk sholat tarawih, bukannya langsung masuk, lihat jadwal imam. Lama nih tandai, pulang ke rumah. Ini yang jadi masalah. Ya kan Pak Ustadz ya? Nih. Jadi kalau mau tarawih, ngelihat jadwal imam yang kira-kira lama ditandain. Besok dipesan, lu jangan imam lagi, lama banget lu gitu. Padahal sholat qiyamul lail itu mestinya panjang, bukan cepet. Tapi memang itu sunnah. Kalau kita biasa sholat, indah rasanya kalau imamnya bacanya enak, suaranya tartil, merdu, panjang, enak Bu. Ibu pilih panjang apa pilih pendek? Nah, orang ditanya, ibu malah ketawa. Pak, Bapak kalau tarawih pilih panjang apa pilih pendek? Panjang Bu.
Nah, besok bapak sholat pesan sama Ustadz panjang ya gitu. Aneh udah latihannya. Insya Allah orang yang mendengarkan Quran semakin panjang bacaannya, semakin masuk dalam hatinya. Insya Allah. Tidak sedikit non muslim masuk Islam gara-gara baca Quran. Makanya nanti di samping mempelajari tahfidz cara baca Quran, ke depan Ustadz Dani juga diadakan juga cara membaca terjemahannya. Apalagi beliau mungkin lulusan LIPIA ya. Bukan, nah saya lulusan LIPIA sebetulnya. Jadi diajarin tata bahasa beliau ya. Tata bahasanya disebutnya grammar. Misalkan kayak bismillah, bi-nya itu dengan huruf jar, ismi maknanya nama, Allahu Allah. Jadi bismi dengan nama Allah. Alhamdu asal kata dari hamidah, ada al itu artinya segala atau al ada. Hamdu artinya pujian, segala pujian lillahi bagi Allah. Insya Allah tuh Qurannya bagus, tahfidz, bahasa Arabnya pinter. Wow, amin ya. Udah nikmat itu. Kalau udah menguasai bahasa Arab, Quran grammarnya nggak perlu terjemah, dia baca, dia paham ayat. Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini samping tahfidz Quran, dia juga tafhim Quran. Tafhim maknanya paham Quran. Apalagi saya juga ikut tuh program One Day One Juz, Tatagung. Ada program kan, One Day One Juz. Alhamdulillah pegawai kita semuanya setiap hari 1 juz. Setiap hari. Kalau ada teman lagi sibuk, dia telepon saya, Ustadz terusin ya, saya udah setengah juz. Nah saya setengah juznya. Begitu caranya. One Day One Juz. Bisa Bu? Bisa Pak, jus jambu, jus mangga, jus nangka ya Bia. Coba dipelajari itu, insya Allah. Jadi kita jangan sibuk baca buku ini, baca buku itu, tapi bacalah Quran. Orang yang sibuk dengan Quran insya Allah akan disibukkan dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup ya Ustaz Agung. Mudah-mudahan pertemuan Bapak Ibu menyaksikan kegiatan anak-anaknya, santri-santri ini yang ingin mempelajari, menghayati, mengamali, bahkan menghafal Al-Quran, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan makin banyak donatur yang peduli dengan rumah Quran As-Solihin. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qurani, yang Islami, dan anak-anak yang taat kepada bapak dan ibu. Insya Allah semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, dan dijadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang mampu membantu bapak ibu sebagai orang tuanya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri rumah Quran As-Solihin akan membacakan surah Al-Infitar dan surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi
jahim yaslaunaha yaumuddin wa amma anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayah sabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu ma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira la tuharrik bihi lisanaka litajala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kaifa haluk ya ahi, kaifa haluk ya ukhti, anna wa anta, anna wa anti, nahnu ibadullah. Anna wa anta, anna wa anti, nahnu nuhibbullah. Apa kabar hai saudaraku? Apa kabar hai saudariku? Aku dan kamu, kita hamba Allah. Aku dan kamu, kita sayang Allah. Bersiap-siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok itu asar, ucap janji itu nazar, tetap menunggu itu sabar, lagi usaha itu ikhtiar. Ayah, bunda dan semuanya apa kabar? Santri rumah Quran as-solihin akan membacakan doa dan hadis. Doa terhindar dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min
Ayah, bunda, ada yang tahu nggak doa ini dibacanya kapan? Doa ini kita baca ketika tahiyatul akhir sebelum salam setiap sholat 5 waktu. Diamalkan ya bunda, ayah. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tiada selain Allah Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ayah, bunda, doa ini dibaca Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus. Ada pesan singkatnya nih. Pertama, saya mau tanya nih sama ayah, bunda, di sini pernah ada yang galau atau ada yang sedih nggak? Jadi ayah, bunda, kalau di sini pernah ada yang galau atau ada yang sedih, baca doa ini aja. Insya Allah, Allah akan meringankan kesedihan dan kegalauannya. 2. Ayah, bunda, jika mengalami kesulitan atau sedang tertimpa bencana, baca doa ini aja berulang-ulang. Insya Allah, Allah akan lepaskan dari kesusahan dan kesulitannya. 3. Dan pesan yang terakhir dalam doa ini menjadi pelajaran untuk kita tidak boleh putus asa dalam menyampaikan kebaikan. Doa terhindar dari bahaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari berbagai keburukan yang telah Allah ciptakan. Doa ini dibaca 3 kali saat sore hari. Sekarang pembacaan hadis. Hadis larangan mengadu domba. La yadkhulul jannata nammamun. Artinya tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ayah, bunda, membaca Al-Quran itu banyak manfaatnya loh. 1. Akan mendapatkan pahala yang sangat banyak 1 huruf dibandingkan dengan 10 kebaikan. 2. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. 3. Akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Hadis menunjukkan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya, siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Artinya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat buat ayah, bunda, dan semuanya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Seorang ulama besar Indonesia, Dr. Haji Mustaim Ramli mengatakan, cetaklah generasi Islam yang berotak Jerman dan berhati Mekah. Artinya, hendaknya kita menyiapkan anak-anak yang kuat ipteknya sebagaimana hebatnya orang-orang Jerman, dan menyiapkan anak-anak yang kuat impaknya sebagaimana kokohnya iman dan takwa orang-orang Mekah. 20 tahun sampai 50 tahun ke depan, tantangan dunia jauh lebih besar daripada saat sekarang ini. Arus globalisasi sudah tidak dapat kita bendung lagi.
hanya keteguhan iptek dan kokohnya imtak yang dapat kita andalkan. Oleh karena itu, seiring salam takzim dari kami, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Generasi Islam Qur'ani Cerdas dan Berkualitas. Sebagai rujukannya surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang diri mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, jikalau kita perhatikan ayat tadi, kata lemah dalam ayat tadi adalah generasi yang lemah dalam hal ekonomi, keyakinan dalam hal pemikiran. Ini menuntut kita untuk menciptakan generasi yang tangguh, generasi yang mampu menciptakan sekaligus menguasai iptek pada zamannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam sejarah peradaban Islam yang diyakini oleh ahli sejarah bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke semenanjung Arab merupakan kejadian yang sangat spektakuler. Dengan seorang diri, beliau dapat menyelamatkan umat yang jahil, membawa mereka dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya. Dalam hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jelas dari ayat tadi, Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua. Sesuai pendidikan yang diajarkan oleh beliau, yaitu mengutamakan akhlak bagi umatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati rumah Quran asolihim
falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami panggilkan wisudawan dan wisudawati santri Rumah Quran As-Solihin untuk maju ke atas pentas. Ananda Kucoro Jati bin Sailin Salim dengan hafalan 1 juz, cita-citanya menjadi seorang guru. Ananda Muhammad Alif bin Arif Rahman Rusdi dengan hafalan 1 juz, cita-cita ingin menjadi astronot. Ananda Nur Muhammad Rashid bin Rosyanur Anwar dengan hafalan 1 juz, profesor cita-citanya. Ananda Muhammad Dafi Zafran bin Ahmad dengan hafalan 1 juz, tentara adalah cita-citanya. Ananda Raihan Adi Putra bin Ali Mugiri dengan hafalan 1 juz, cita-citanya menjadi polisi. Ananda Muhammad Rizky Fadilah bin Agung Gumilang dengan hafalan 1 juz, tentara adalah cita-citanya. Ananda Kevin Riansa bin Warini dengan hafalan 1 juz, pemain bola adalah cita-citanya. Ananda Kesha Raihanah Fadilah binti Arif Fadilah dengan hafalan 1 juz, cita-citanya ingin menjadi polwan. Ananda Alisa Ranmitya binti Sumanto dengan hafalan 1 juz, cita-citanya menjadi seorang guru. Ananda Sakinah Naura Anataya binti Eko Budi Santoso dengan hafalan 1 juz, guru adalah cita-citanya. Ananda Fiar Az-Zahra binti Ari Budiarto dengan hafalan 1 juz, cita-citanya menjadi hafizoh. Ananda Naila Fazahwa binti Ngafwan dengan hafalan 1 juz, dokter adalah cita-citanya. Ananda Indi Kanaya binti Eka Priyaga dengan hafalan 1 juz, guru adalah cita-citanya. Ananda Kaila Oliviani Fadilah binti Arif Fadilah dengan hafalan 1 juz, astronot adalah cita-citanya. Ananda Arafa Nafiza Putra Agung bin Denmas Agung dengan hafalan 1 juz, cita-citanya adalah Panglima Mujahidin. Ananda Akhtar Perdana bin Surya Aslim dengan hafalan 1 juz, dokter adalah cita-citanya. Ananda Hanan Muzaki bin Endang Setiawan dengan hafalan 1 juz, polisi adalah cita-citanya. Ananda Ahmad Said Asyam bin Rizal Afandi dengan hafalan 1 juz, arsitek adalah cita-citanya. Ananda Kinan Hasami Maulida binti Hasanuddin, hafalan 1 juz, cita-citanya menjadi dokter. Ananda Nur Syarifah Rashidah bin Rosyanur Anwar dengan hafalan 1 juz, dokter adalah cita-citanya. Ananda Urfa Nurul Kamila binti Muhammad Yusuf dengan hafalan 1 juz, hafizoh adalah cita-citanya. Ananda Rafael Kanahaya bin Dedi Pukandi dengan hafalan 2 juz, pemain bola adalah cita-citanya. Ananda Muhammad Irfan Hadi Wijaya bin Amir Hadi dengan hafalan 2 juz, cita-citanya menjadi pilot. Ananda Maulidia Sabrina Ardini binti Andang Mas Indiardi dengan hafalan 2 juz, dokter adalah cita-citanya. Ananda Hilma Konitatu Agnia binti Hudri dengan hafalan 2 juz, dokter adalah cita-citanya. Ananda Putri Aulia binti Andang Mas Indiardi, jumlah hafalan 2 juz, ustazah adalah cita-citanya. Ananda Aan Siti Nurjannah binti Muhammad Firdaus dengan hafalan 2 juz, cita-citanya menjadi psikolog anak. Ananda Muhammad Gani Alfian bin Hudri dengan hafalan 3 juz,
Cita-citanya ingin menjadi arsitek. Ananda Muhammad Istiqar Bone bin Magalagang Bone. Dengan hafalan 3 juz, cita-citanya menjadi Panglima Mujahidin. Ananda Muhammad Syafiq Hibban bin Subur Budiman. Dengan hafalan 3 juz, cita-citanya ingin menjadi tentara. Ananda Muhammad Pati Musyafa bin Subur Budiman. Dengan hafalan 3 juz, cita-citanya menjadi pilot. Ananda Adrian Fariel Putra Agung bin Denmas Agung. Dengan hafalan 4 juz, cita-citanya ingin masuk surga bersama keluarga tanpa hisab. Kepada wisudawan hafid Quran 1 juz, dipersilahkan mendatangi orang tua masing-masing. Bunda ya, ciumnya ada sesinya. Oke, anak-anak duduk yang manis. Dipersilahkan hafid Quran 2 juz mendatangi orang tua masing-masing. Mahkotanya harap dipegang dulu sebentar ya. Ada wisudawan hafiz Quran 3 juz dan 4 juz. Dimohon untuk mendatangi ayah bunda masing-masing. Bunda, tak kuasa hati menahan ungkapan ini. Ini aku ada di hadapanmu. Ini adalah isi hatiku. Ayah, Bunda, maafkan kami jika kami banyak menyakiti hati ayah dan bunda. Maafkan kami jika kami banyak berkata setiap kali ayah dan bunda membutuhkan pertolongan kami. Maafkan kami jika kami menjadi penyebab hilangnya hak ayah dan bunda. Maafkan kami belum dapat membahagiakan ayah dan bunda dan membalas semua kebaikan ayah dan bunda selama ini. Ayah, bunda, hanya doa yang dapat kami berikan dan panjatkan sebagai bentuk kasih sayang kami. Ya Allah, izinkan kami untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kami sebelum Engkau panggil kami kembali kepadamu. Ya Allah, izinkan kami untuk dapat berbakti kepada orang tua kami sebelum Engkau panggil kami kepadamu. Ayah, bunda, kami persembahkan hafalan Al-Quran kami sebagai hadiah kami atas semua pengorbananmu, kasih sayangmu, perhatianmu kepada kami. Kami persembahkan mahkota terindah yang sinarnya insya Allah lebih bersinar dari sinar matahari. Silakan Kak, dipakaikan Kepada para wisudawan, dimohon untuk persilakan mematikan mahkota kepada kedua orang tua, mencium tangannya dan memeluk ayah bunda masing-masing. Kami panggilkan juga kepada wisudawan senior Ruku Rumah Quran Al-Solihin. Mohon maju ke atas pentas.
Ibunda Nur Fadila Adinia dengan jumlah hafalan 1 juz. Ibunda Datuk Luciana dengan hafalan 2 juz. Pada Ibunda Sri Winasi dengan hafalan 2 juz. Ibunda Anna Nusita dengan hafalan 3 juz. Dan Ibunda Siti Aminah dengan hafalan 3 juz. Dimohon untuk naik ke atas pentas. Ya Bunda, Ayah, inilah para ustazah dan ustadz kita yang insya Allah telah mengantarkan putra-putri Ayah dan Bunda yang dapat diwisuda hari ini. Insya Allah selanjutnya seluruh santri Rumah Quran As-Solihin akan dapat diwisuda. Insya Allah sampai 30 juz. Dengan beliau-beliau inilah para santri belajar mengaji. Kita banyak berhutang dengan mereka Bunda. Mereka meluangkan waktunya buat anak-anak kita agar pandai mengaji, agar dapat mengantarkan anak-anak kita dan kita ke surga nanti. Mohon doakan beliau-beliau ini Bunda ya Ayah. Kita belum dapat memberi apa-apa buat mereka. Insya Allah dengan keikhlasan mereka dalam mengajar Al-Quran kepada anak-anak kita, balasannya surga paling tertinggi. Insya Allah beliau-beliau ini akan menarik kita semua ke surga nanti. Insya Allah beliau-beliau ini yang jasanya tidak terhira, yang telah mengantarkan anak-anak kita, yang telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan di sela-sela kesibukan mereka. Jadi ayo Bunda, Ayah, terus motivasi anak-anak kita untuk tetap mengaji. Selagi masih ada yang mau mengajarkan, selagi ada yang ikhlas mau mengajarkan. Teman-teman semua di depan, kami belum bisa memberikan apa-apa. Mungkin harta dunia itu tidak sebanding dengan surga. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat menggapai surga tertinggi dan dapat menarik kami ikut serta dengan teman-teman sekalian. Hanya ini yang bisa kami dapat berikan. Semoga sehat ya Ustazah, Ustadz, biar sehat, dikasih buah yang banyak. Ini makanan surga loh. Ayo kakak, ini makanan surga. Baru dimakan di dunia, nanti di surga lebih nikmat lagi. Ini ustaznya satu lagi, ustaznya. Ini ustaz satu. Ustaz Husnul. Ya, semoga sehat selalu ya Ustadz Ustazah. Hanya ini yang kami dapat berikan Ustadz Ustazah. Dan doa tertinggi kami untuk Ustadz dan Ustazah. Tetap mengajar ya Ustadz dan Ustazah. Tahu nggak Bunda, Ustadz Ahmad ini lagi demam. Beliau sempatkan, ya mau lamaran dia pusing katanya. Jadi
Jadi alhamdulillah disempatkan datang hadir Ustazah Anggun juga, dan semuanya kayaknya sepertinya lagi sedang tidak fit. Jadi mohon doanya dari Bunda dan Ayah agar guru-guru kita ini tetap sehat, tetap mengajarkan anak-anak kita ya Bunda, Ayah. Tolong doakan di setiap sujud Bunda dan Ayah, para ustazah dan ustaz ini. Terima kasih ya Ustaz, Ustazah. Dimakan ya buahnya. Ya silakan, boleh turun. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.